organ. Yang pertama adalah dilihat dari jantung, paru, kemudian terakhir adalah otak. Jadi kalau otak belum meninggal, dilihat dari pupil, itu belum dikategorikan meninggal. Walaupun jantung sudah mati, tidak berdetak lagi, kalau paru-paru masih bernapas, itu bisa dilakukan pertolongan. Artinya dilakukan secara emergensi untuk membuat masase jantung, atau sebaliknya paru-paru yang dilakukan dengan bantuan untuk memberikan oksigen ataupun bantuan daripada memompa daripada parunya. Ketika parunya mati, jantungnya masih ada. Jadi apabila kedua organ itu meninggal, harus dilihat yang terakhir adalah otak. Makanya tidak sedikit ada kejadian di rumah sakit ketika meninggal itu seperti mati suri karena langsung ingin dibawa. Padahal pas dibawa di kamar mati, itu dia bangun lagi karena otaknya belum meninggal gitu. Itu kejadian di waktu itu di salah satu kasus dari rumah sakit di Bandung. Nah, ini kita harus paham, Bapak Ibu, juga pengurus DKM, jadi jangan terburu-buru dikategorikan meninggal tanpa melihat daripada pupil. Jadi tidak harus oleh medis sebenarnya. Kita pun bisa melihat dari pupilnya saja, digunakan baterai ya Pak Haji Sarjono, dengan melihat isorkor ada positif negatif, masih bisa melebar, menyempit. Nah, itu berarti yang bersangkutan belum dikategorikan meninggal. Makanya di rumah sakit harus ditunggu 2 jam dulu. Tidak boleh ujung-ujung dicana ke bumi gitu. Ya, atau dilakukan dibawa ke kamar jenazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, saya tambahkan dari Pak Kiai tadi, Pak Ketua DKM, yang berkaitan dengan pedoman pemulasaran jenazah COVID yang disebut dengan Tashid al-Janaiz gitu ya. Jadi ada pedoman pemulasaran jenazah itu tadi betul. Yang pertama harus dimandikan, tapi dibolehkan oleh fatwa ulama itu tayamum. Ya, jadi tidak harus dengan diguyur dimandikan tanpa dibuka baju, betul. Itu sama sesuai dengan fatwa ulama, tapi juga boleh ditayamumkan. Kemudian yang kedua, itu harus yang sejenis memandikannya. Kalau tadi disebutkan ada Pak Haji Sobur, Pak Haji Darmadi, kalau tidak ada beliau, boleh yang lain, tapi yang sejenis, yang sama, jadi jenis kelaminnya. Itu fatwa ulama. Kemudian di dalam memasukkan ke dalam setelah dikapani, karena boleh dikapani sesuai dengan syar'i, jadi harus mengikuti sebagaimana jenazah-jenazah yang tidak COVID pun harus diikuti seperti yang tidak COVID gitu maksudnya. Artinya bahwa setelah dimandikan itu tolong lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah itu harus ditutup. Karena menurut hasil daripada riset penelitian para guru besar di medical science itu cairan yang ada di jenazah itu bisa juga menularkan daripada virus COVID-19. Bahkan hasil otopsi itu ditemukan sampai dengan hari ke-12 itu masih bisa menularkan si virus itu yang ada di organ tubuh, terutama di paru-paru. Jadi kalau diotopsi ada diambil daripada parunya, nah itu secara PCR itu bisa ditemukan virus masih ada. Makanya kemarin terjadi di Cikadut ada yang swab negatif atau juga mungkin diotopsi, akhirnya digali lagi gitu. Kan pernah 100 sekian banyak yang dipindahkan karena bukan COVID. Nah ini ya, jadi kelalaian, keterbatasan, kelemahan medis mungkin, atau sekaligus juga langsung memvonis. Ya mungkin banyak yang trauma, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika masuk rumah sakit, sieun selalu di-COVID-kan gitu ya, mungkin seperti itu kesannya. Jadi kesannya di-COVID-kan itu karena diakibatkan karena ujung-ujungnya setiap masuk ke rumah sakit ya divonis gitu, dieksekusi, ya udah itu COVID gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian di samping menutupi
daripada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh jenazah yang COVID itu, juga kantongnya ya dengan tentunya pemelasannya menggunakan alat pelindung diri APD biasa ya petugas kesehatannya, dan itu tidak boleh tembus air, tadi betul pakai plastik, kemudian juga dengan peti yang harus rapat ya, tidak tembus air apalagi udara. Kemudian di dalam petinya itu dimiringkan ya sesuai dengan mengarah kepada kiblat ya, sesuai nanti di dalam pemakaman. Nah, itu adapun nanti perubahan nanti selama di ambulan jarak jauh berubah kan walau alam gitu kan, tidak boleh dibuka lagi gitu. Yang penting sudah biasa ya, mungkin jadi bisa berubah posisinya gitu ya. Jadi tapi dengan persyaratan prokesnya sesuai fatwa juga tidak boleh dibuka lagi setelah penyelesaian, itu langsung dengan segera secepatnya dibawa ke pemakaman. Betul, memang tidak boleh berlama-lama. Nah, itu juga WHO mengatakan seperti itu, jangan terlalu lama ada di di kamar mayat maupun di lingkungan masyarakat, jadi harus segera pada saat itu dimakamkan. Kemudian ada yang sangat penting di sini, saya baca yang berkaitan dengan sebelum dikapani itu tadi kan ada juga yang berkaitan dengan ingin melihat ya keluarga itu boleh diperlihatkan sebelum dikapani itu jarak 2 meter. Karena jarak 2 meter. Karena apa? Karena hasil penelitian bukan hanya dari droplet gitu ya, dari batuk, dari muntahan, tetapi juga dari udara yang ada di sekitar itu, apalagi berdekatan, itu juga bisa menularkan daripada virus. Nah, itu yang perlu diketahui juga. Kemudian ada juga dari fatwa ulama disampaikan yang saya lihat di dalam pedomannya, itu anak kecil dan usia yang 60 tahun itu sebaiknya tidak ikut melayat gitu. Ya tidak benar karena Pak Sarjono risiko tinggi ya. Jadi risiko tinggi. Jadi diupayakan anak kecil seperti itu karena rentan, apalagi yang berkaitan dengan risiko tinggi usia yang seperti bapak-bapak termasuk saya ya, yang udah 65, 60 baru 70. Sebaiknya alhamdulillah masih komorbid. Itu diusahakan sebaiknya tidak melayat gitu. Ya makanya ini juga harus diingatkan, saya sebagai orang kesehatan termasuk Pak Haji Sarjono untuk mengingatkan warganya, mengingatkan juga para jamaah. Nah, tambahannya yang berkaitan dengan penularan itu bukan hanya dari muntahan droplet, tapi juga ada di benda mati. Jadi seorang petugas ketika sudah menyelesaikan yang berkaitan itu khawatir nempel di baju, makanya harus dibersihkan, harus didesinfektan. Ya kan, kalau mungkin di rumah atau di mana ya harus langsung dicuci pakaian-pakaian kita atau baju-baju kita, terutama barang-barang yang dipergunakan itu dikhawatirkan ada virus-virus yang berada di benda mati. Itu tambahannya barangkali yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan tambahan dari Pak Haji Sarjono, ya monggo silahkan. Jadi sudah masih ada waktu ya, kalau masih ada waktu ya mangga silahkan ditambahkan Pak Haji Sarjono. Nuhun Pak Haji Kus. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nih saya rekam, nanti saya sampaikan di grupnya WAG Masjid. Ini sangat penting menambahkannya, menyempurnakan. Nah, ini kebetulan saya rekam. Punten mau tanya ke Pak Haji Dadang, bisa? Ya. Monggo, silakan Pak Mul. Saya pernah mendengar dan membaca bahwa virus itu akan hidup hanya di orang atau di yang hidup. Kalau dia di benda mati, dia biasanya juga akan mati. Itu bagaimana penjelasannya Pak Haji Dadang? Nuhun. Ya, memang perpindahan virus itu harus orang yang bernyawa, Pak. Betul. Harus yang bernapas sehingga perpindahan itu di benda hidup. Tapi sepanjang dari jenazah itu masih ada peluang untuk menularkan kepada yang hidup.
ya kan? Berdasarkan daripada hasil riset penelitian daripada medical science tadi, itu postmortem itu meninggal itu hasil daripada autopsi ini Pak. Ini bukti data nyata, bukan ngarang gitu. Hasil PCR yang dari jenazah itu sampai dengan 9 hari itu bisa mengeluarkan cairan tadi yang berkaitan dengan keluar dari lubang-lubang itu bisa menularkan pada orang yang hidup. Nah, untuk perpindahannya itu yang tadi dikatakan yang masih hidup itu salah satunya untuk menularkan pada yang lain. Jadi tetap kita waspada, tetap kita antisipasi hal-hal yang berkaitan upaya-upaya preventif. Upaya-upaya pencegahan itu kan sangat diperlukan dibandingkan dengan pengobatan, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan pengobatan. Ya, baik-baik ya preventif, kita jaga jangan sampai hasil yang diperoleh daripada riset ini juga menjadi acuan ya, pedoman. Itu Pak Haji Murianto. Betul, kalau perpindahannya harus dengan orang hidup, makanya tadi melalui droplet, melalui batuk, dan itu searah Pak. Jadi makanya harus pakai masker, itu salah satunya, jangan sampai keluar daripada air liur, keluar yang berkaitan dengan udara yang ada dropletnya itu bisa di dalamnya ya ada virus gitu. Makanya harus ada imun, ada kekebalan dalam tubuh kita. Sepanjang itu kebal, sepanjang itu kita sudah divaksin, itu memiliki imun, kekebalan kita sehingga bisa ya terhindar. Kalaupun terjadi karena kekuasaan Allah, qadarullah, ya mungkin itu ya harus terima, tapi tidak sampai parah apabila kita sudah memiliki kekebalan, memiliki daripada vaksin. Nah, punten saya titipan dari DMI itu vaksin itu mohon disampaikan kepada warga yang lain untuk melaksanakan daripada target vaksin ini untuk menjadi upaya-upaya preventif, ya ikhtiar daripada kita, ikhtiar daripada masyarakat ya untuk mencegah yang berkaitan dengan terkontaminasinya yang berkaitan dengan virus ini. Itu Pak Haji Mur yang bisa saya sampaikan. Nambahin Pak Dadang, pertanyaan. Untuk vaksin, punten Pak, untuk vaksin Sinovac Pak, apakah kita harus sekali lagi? Karena saya pernah mendengar harus 3 kali untuk Sinovac. Bagaimana itu Pak? Sinovac saya kurang begitu paham, tapi intinya dilaksanakan seperti saya sudah 2 kali Pak. Jadi jarak sebulan 2 kali. Kemudian kalau yang ketiga kali itu untuk tenaga kesehatan pakai booster Pak. Itu yang saya tahu. Moderna. Ya Moderna. Ya kan. Bahkan fatwa MUI boleh mengatakan ketika itu karena ada yang berkaitan dengan B2-nya, itu karena darurat dibolehkan. Awalnya kan bertentangan karena ada B2 di dalam vaksin itu sehingga tidak boleh dipergunakan. Nah, tapi dengan fatwa ulama yang terbaru itu diizinkan. Mangga Pak Sarjono ada tambahan yang tentang Sinovac? Ya. Tambahan pertanyaan. Silakan Pak Adi itu bicara. Ya, mau nanya dulu Pak Haji Dadang. Oh, mangga. Itu ada informasi katanya yang belum divaksin tapi sudah pernah kena corona. Itu untuk vaksinnya itu memang harus ada waktu menunggu dulu 3 bulan atau gimana itu? Betul Pak. Betul, nunggu 3 bulan Pak. Seperti saya aja 3 bulan Pak. Karena saya juga ya. LC, gelarnya jadi LC. LC itu lulusan COVID, bukan kayak Adi Hidayat sama Pak Aam Amiruddin gitu, Pak Dr. Aam. LC, jadi lulusan. Itu alma mater kalau gitu senior Pak. Di RT 2 itu bulan Januari. Tapi alhamdulillah sudah divaksin, betul. Pak Haji, berarti 3 bulan dulu menunggu. Kemudian perbedaannya untuk Sinovac sama Moderna itu gimana itu? Nah itu yang saya belum paham, mungkin Pak Sarjono. Tapi intinya Indonesia ini kan masih tetap Sinovac, hanya walaupun pemerintah Arab Saudi sudah membolehkan dengan menggunakan Sinovac untuk umroh haji, tapi tetap belum diizinkan Indonesia karena mungkin masih zonanya zona hitam. Walaupun sudah turun levelnya sudah level 3, level 2, tapi untuk umroh tahun ini masih belum diperkenankan karena banyak para teman-teman travel itu masih tetap belum diizinkan. Saya kurang paham kalau tentang vaksin lebih detailnya, saya harus belajar dulu Pak Haji. Mungkin yang lain bisa boleh memberikan Bukan hanya begini aja, kalau ini kalau Sinovac ya.
itu adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi biasanya itu reaksi tubuh kita itu tidak, misalnya habis suntik itu tetap aja panas juga enggak biasanya, karena itu udah mati. Itu hanya untuk merangsang antibodi. Tetapi kalau yang Dimatikan Moderna atau ini dilemahkan? memang ya Dimatikan atau dilemahkan? Saya pernah baca kok dilemahkan itu. Iya, dilemahkan. Sebenarnya hampir mati juga sih. Jadi lemah itu udah mati itu. Jadi ini apa? Masih lemas kan? Ini hanya untuk merangsang saja, merangsang antibodi. Nah kalau yang Moderna itu ini reaksinya sangat kuat. Jadi misalnya sampai panas 2 hari, lemah seperti sakit di badan itu sampai 2 hari. Itu karena beda jenisnya. Jadi itu yang Moderna itu untuk sampai saat sekarang hanya untuk tenaga kesehatan nakes saja. Seperti saya yang sudah tidak aktif juga tidak disuntik lagi saya. Nah, yang Nusantara? Nusantara itu ya kurang tahu itu juga itu. Nusantara kan masih belum beredar secara luas sekali ya. Yang luas kan sudah Sinovac itu. Oh, Nusantara mah khusus untuk Islam Nusantara ya? Ya. Hanya tambahannya Pak Haji,